Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 6. Sebelum kita belajar, silakan kalian siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Dan tidak lupa kita berdoa. Berdoa dimulai. Anak-anak, kita mulai belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 6. Kapan dan di mana kita harus menerapkan hidup rukun dalam perbedaan? Menjadi tugas pengibar bendera tidaklah mudah. Tugas tersebut adalah tugas tim yang terdiri dari beberapa orang dan membutuhkan kerjasama yang baik. Setiap anggota harus memahami anggota lain sehingga upacara dapat berjalan dengan hikmat. Menjadi petugas pengibar bendera sangatlah mulia. Nah, perhatikan di sini ada gambar ya, yaitu pada waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih. Ini peristiwa proklamasi kemerdekaan yang melibatkan banyak pihak ya. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan Sang Saka Merah Putih. Nah ini. Kemudian juga di sini ada Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada tanggal 17 Agustus 1945 di Penggangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan Sekolah Tinggi Hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta. Kemudian Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Juga dia pernah menjabat komandan komando kota ketiga ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 1948. Nah, dengan bacaan di atas tadi, di sini ada peta pikiran yang nanti perlu kalian tulis ya, sekitar pengibar Sang Merah Putih. Nanti kalian di sini buat suatu pertanyaan dengan kata apa, kemudian jawab langsung pertanyaannya. Nah, contohnya di sini ada kata apa. Kalian buat pertanyaan, apa peristiwa yang terjadi pada bacaan di atas? Jawabannya adalah pengibaran bendera putih pertama kali saat proklamasi kemerdekaan. Kemudian di sini ada mengapa ya. Berarti buat pertanyaannya, mengapa pengibaran bendera merah putih saat proklamasi sangat penting? Jawabannya, karena berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kemudian pertanyaan berikutnya, siapa pengibar bendera merah putih saat pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jawabannya yaitu Latif Hendraningrat dan Suhud adalah orang yang mengibarkan bendera merah putih pertama kali saat proklamasi. Kemudian di sini ada pertanyaan ya, di mana Abdul Latif pernah bertugas sebagai atase militer RI ya. Nah, Abdul Latif Hendraningrat pernah bertugas sebagai ya atase militer RI di Filipina dan di Washington. Di mana nih pertanyaan yang berikutnya adalah di mana Abdul Latif Hendraningrat pernah bertugas sebagai atase militer RI? Jawabannya adalah Abdul Latif Hendraningrat pernah bertugas
yaitu di Filipina hingga tahun 1956. Kemudian kapan beliau menjabat komandan keamanan kota tersebut? Yaitu beliau pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta, yaitu pada tahun 1948. Kemudian di sini pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sepak terjang beliau saat masih menjadi mahasiswa? Jawabannya adalah saat menjadi mahasiswa, beliau mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta, dan juga dia pernah ditugaskan ke bagaimana ya? Pertanyaannya adalah bagaimana sepak terjang beliau saat masih menjadi mahasiswa. Saat menjadi mahasiswa, beliau mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta. Nah, nanti setelah kalian mengisi peta pikiran tersebut, bisa kalian kembangkan informasi tersebut menggunakan kalimat sendiri ya. Nah, di sini juga ada beberapa pertanyaan lagi. Perhatikan di sini, tuliskan 3 contoh wujud persatuan dan buatlah rencana ya untuk mewujudkan dalam kegiatan di kelas, dan tuliskan juga manfaatnya. Nah, di sini bisa nanti kalian jawab pertanyaannya ya di kotak ini, yaitu contohnya bekerja sama saat melaksanakan piket kelas. Manfaatnya adalah kelas menjadi bersih sehingga pembelajaran menjadi nyaman. Kemudian yang keduanya contohnya saling membantu ya. Ini manfaatnya adalah untuk mengikat persahabatan menjadi lebih erat ya. Kemudian yang ketiga adalah saat bermain tidak memilih-milih teman ya. Ini manfaatnya adalah akan menjalin persatuan dan kesatuan menjadi lebih kuat. Silakan nanti kalian isi dan sampaikan jawaban kalian kepada ibu dan bapak guru kalian. Untuk belajar hari ini ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang ibu jelaskan bermanfaat untuk kalian semua. Dan kita jumpa lagi dengan pelajaran yang lain. Tetap semangat, tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.